Mati kan bukan kau cukil ini mata. Sorry ya. Ada ayat Alkitab dalam Matius, jikalau matamu jahat maka kalau tak mata kanan bikin jahat, ambil apa? Ambil ini parang atau apa, cukil aja tidak apa-apa. Lebih masuk dalam surga itu dengan tubuh yang kurang satu daripada seluruhnya tapi binasa. Itu kata maksudnya Tuhan. Makanya tubuh itu penting loh. Jadi ada makna-makna. Ini pelita tubuh. Tahu pelita? Tahu senter? Jadi kalau tubuh mata ini seperti senter. Jadi sudah ada senter, kalau tubuh hidup sudah bisa terang. Pelita, sudah ada lampu begini, sudah bisa dapat lihat. Ini berat wajahnya warna apa? Ini Mercy ini dia pun cantik kayak apa? Mercy berubah. Kalau ada lampu, ada ya? Kalau tidak ada lampu saya dapat. Apalagi saya, kau tidak lihat. Mercy apa? Anda bisa perhatikan, lihat mata ini, pelita tubuh, setuju katakan amin. Untuk mempersembahkan tubuh kita ini harus menguasai yang mana duluan? Mata duluan. Makanya mata kita ini untuk bisa kita taklukkan, kita harus lihat yang mana duluan. Mata punya keinginan, diskon 300.000 Oriflame. Ini minggu semua free. Ya tuh terima Arisa masuk ke toko mata kemana-mana. Di warung mangan. Makan, bahasa Jawa, mangan. Sorry ya. Makan. Wih enak ini sapu ini. Masuk tes kayak ini. Enak. Makan beli lagi. Sudah beli lagi satu. Wih ini apa ini? Lihat, semuanya apakah keinginan daging atau mata duluan baru keinginan daging? Mata. Ada berapa betul lah? Mana duluan? Mata atau keinginan daging? Mata duluan. Dia orang buta ada keinginan daging di mata. Kata-kata apa mau jadi buta? Robo lagi. Kau bayangkan saja, ini mata dulu baru turun kaki, baru terciptalah segala sesuatu. Jalan ke mall ini sudah berdoa dari rumah, Tuhan kuduskan saya. Tuhan tutup bungkus saya dengan darah-Mu. Mata ini Kau jaga. Amin. Tuhan. Jangan sampai di mall. Satu toko lewat, 2 toko lewat, 3 toko lewat. Toko yang keempat tuh sudah bisa. Barat. Kenapa? Diskon lebih gila dari itu. Kasih tahu sebelah kiri, ini pun mata pakai kerja begitu, mata itu gemina. Itu hal yang lumrah sebagai seorang wanita. Yang laki juga kadang-kadang lebih gila dari wanita. Ada amin Om Paul? Anda perhatikan lagi, lihat cewek lewat, lihat cowok lewat. Jadi sama. Jadi jangan bilang hanya cowok yang lihat cewek kemudian dia punya mata berlari. Cowok cewek itu sama. Di perkumpulan cewek, percaya saja pasti ceritanya cowok-cowok. Di perkumpulannya cowok pasti percaya aja. Ceritanya sama cewek-cewek. Jadi orang sama bilang pada wae, sama. Yang kau cerita bahan yang sama, hanya cuma objeknya yang berbeda. Satu laki, satu perempuan. Beta kemarin dapat lihat laki ganteng mati. Gimana? Setiap hari beta sudah pada jalan berdua masuk. Jadi cewek cowok itu sama. Beta ini mau tembak ini Nona. Hanya beta rasa beta lagi lihat-lihat dia punya aktivitas setiap hari. Saudara, Anda perhatikan ini mata. Baru turun keinginan. Ya, ada satu ayat di dalam Paulus, pokoknya di dalam Roma ini dia bilang gitu. Jangan punya cita-cita, jangan punya pikiran yang terlalu tinggi-tinggi. Kenapa pikiran ini sampai terlalu tinggi? Melebihi kau punya kekuatan, mantap kerja. Kau lihat orang mulai begitu, kau juga pingin dia begitu. Padahal kau belum sampai di kemampuannya seperti dia. Bisa mengerti tidak? Ini gara-gara mata itu. Orang lain beli sofa, lu juga beli sofa. Orang lain beli ini, makanya kamu lihat di kampung-kampung. Kamu lihat di kabupaten di Kota Kupang ini, yang seluruh daerahnya, misalnya gini, satu kampung misalnya Kelapa Lima ini homogen, satu jenis orang dari misalnya dari Alor kampung yang sama.
Sama kayak di sini saya kasih contoh satu kampung, jadi Batu Kadera. Kamu tahu itu Batu Kadera? Itu orang dari Alor, satu kampung yang sama, satu suku yang sama. Sekarang saya tanya kamu, makanya itu Suanggi terbang siang-siang terbang malam-malam. Itu memang dong pindah dong kampung dari Alor sana datang pindah di Kupang sini Batu Kadera. Kamu lihat sebelah bangun rumah ini naik tembok, dia sudah lihat, oh dia sudah mampu Suanggi ini, besok muntah darah. Kalau dia mampu dia juga besok kasih naik tembok. Dia lihat sebelah sofa, dia di sofa. Dia lihat, akhirnya apa? Bakuiri, itu kampung sudah maju. Siapa mau tinggal di situ, Farel? Kamu orang yang bukan suku kami pilih sana. Kamu sejahtera saja. Sejahtera yang pertama kena tembak dulu. Sakit-sakit dulu baru. Lihat, ini mata. Jadi kalau mata baik, maka baiklah tubuhmu. Matamu terang, maka teranglah seluruh tubuhmu. Yang kau lihat konsumsi matamu, mengkonsumsinya apa? Contoh, kau pergi jalan begini, ada kawan-kawan ada berduduk. Mata lihat, keinginan muncul. Lo udah bicara apa? Pergi dulu. Mata juga lihat, kau punya kawan kumpul-kumpul bicara apa, itu nanti. Mata lihat dulu, kayaknya seru. Seru, pergi. Mata duluan, kau konsumsinya apa duluan? Mata lihat, kau konsumsinya apa? Lihat, baru pendengaran muncul, baru keinginan muncul. Latih matamu baik. Lihat hal-hal yang baik. Setuju katakan amin. Tapi saya harus bicara tentang sebuah realita. Apakah dunia ini selalu menawarkan hal yang baik? Apakah di sekeliling hidupmu dan tempat kerjamu, tempat kuliahmu, tempat engkau sekolah, bahkan tempat engkau tinggal selalu menawarkan dan selalu engkau melihat hal yang baik? Bisa ya, bisa tidak, tergantung lingkungan. Kita tinggal di dunia yang fana, yang dunia yang hancur berantakan teman. Dunia yang sudah kehilangan arah. Dunia yang bukan lagi tempat kediaman Bapa. Dunia yang dahulu adalah tempat Bapa menginjakkan kakinya. Tetapi sekarang dunia yang Bapa menginjakkan kakinya saja najis. Makanya saya bilang sama kamu, betapa luar biasanya kalau Bapa memutus dirinya sendiri, yaitu Yesus Kristus, turun ke bumi. Jadi sama seperti kamu dan saya, dia yang kudus, kakinya tidak pernah menginjakkan tanah yang sudah dikutuk oleh dia, tapi dia menginjakkan kaki supaya dia memutuskan tanah itu. Kau bayangkan saja. Makanya mata ini, iblis ini buat semua jadi enak kok. Bisa mengerti tidak? Makanya mata ini melihat nih, kenapa dia hidup lebih baik dari beta. Padahal beta supaya harga, padahal beta ini sudah melayani Tuhan. Tapi kenapa beta hidup boleh begini? Mata selalu melihat, akhirnya mulai berpikir yang aneh-aneh. Makanya firman Tuhan apa? Ucapkanlah syukur dengan segala hal. Lu mau lihat orang mau diberkati atau sonde, santai saja. Kau bagian itu nanti. Setuju katakan amin. Mata ini kau harus latih. Makanya kuasai di mata. Kuasai di mata. Kau lihat apa? Langsung firman Tuhan apa? Berubahlah dengan pembaruan akal budi. Kau punya mata boleh melihat, tapi kau mematahkan matamu dengan cara berpikirmu. Setuju katakan amin. Jadi kasih kalah dengan cara berpikirmu. Cara berpikir yang seperti apa teman? Bukan pikiran positif loh. Saya tidak bicara di sini tentang berpikir positif. Saya bicara tentang berpikir seperti apa yang Yesus pikirkan. Kalau berpikir positif, semua positif, orang buat dosa, aman sah. Mana ada? Kalau berpikir apa yang seperti Yesus berpikir, dosa tetap dosa. Hukuman dosa adalah apa? Tapi dia tidak pernah menyerahkan kamu kepada maut. Dia tetap dengan caranya yang unik, menghajar kamu, tapi tidak menyerahkan kamu kepada maut. Itu Bapak kita, itu cara berpikir Bapak. Makanya mata kita harus kita latih, mengalahkan dengan cara berpikir kita. Pikirkanlah, kata Kolose pasal 3. Pikirkanlah di mana siapa ada. Bagaimana lu bisa berpikir tentang apa yang Bapak pikirkan kalau kau sendiri tidak pernah mengkonsumsi semua pikiran Bapak yang tertulis dari Kejadian sampai Wahyu? Itu semua pikiran Bapak. Ada punya pikiran Kristus kalau kau mengkonsumsi itu Alkitab. Setiap hari kau baca. Contoh, ketika orang membaca sebuah novel, lihat dia punya cara berpikir seperti apa. Ketika dia mengkonsumsi itu film Korea jalan terus, lihat dia punya gaya hidupnya kayak apa. Ketika dia mengkonsumsi banyak, dia terus menerus dengan satu perkara, lihat dia punya gaya hidup kayak apa. Kau bilang tidak, tetap ada satu bagian dari tubuhmu
Yang akan seperti film itu, gaya itu. Orang yang suka nonton Fast and Furious. Jadi anak-anak dong nih yang suka balap di kota Kupang ini kan sukanya Rossi. Nontonnya tuh balap, makanya dia mau angkat ban. Jalan di tengah jalan ke tengah jalan juga dia angkat ban. Kau tanya, apa yang kau lihat? Selalu yang kau lihat apa? Teman saya angkat ban, makanya saya harus angkat ban sama kayak dok. Lihat, apa yang mereka konsumsi itu yang mereka akan praktek. Mata selalu melihat, langsung jadi. Mata selalu melihat. Ada pendengaran, mata melihat, pendengaran mendengar, langsung praktek. Lihat, mata peliti tubuh. Kalau matamu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika matamu terang, maka teranglah seluruh tubuh. Jika matamu gelap, maka oke, bisa nangkap sampai sini. Itu keinginan mata. Keinginan daging banyak, oh. Kamu kan udah tahu. Galatia pasal yang kelima, ayat yang kesekian-sekian. Keinginan daging telah nyata. Di mana? Galatia 5 pasal 20 ke 19 kan? Sebab keinginan daging telah nyata. Anda perhatikan baik-baik. Tadi keinginan mata. Dari keinginan mata baru muncul keinginan daging. Lihat kita baca Galatia pasal yang kelima, Bapak di mana? Ayat 19 kan? Berapa? 19. Makanya baca Alkitab, jangan kau baca yang lain. Perbuatan daging itu panjang itu sampai 22 atau 21. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, terus perseteruan, perselisihan, kedengkian, iri hati, apalagi. Terjadi kecemaran ke mana? Mata dulu. Terjadi percabulan, hawa nafsu, penyembahan berhala dari mana? Sihir dari mana? Orang suami orang yang nanya kenapa? Karena keinginan daging. Beta lihat lu lebih baik dari anak. Langsung diambil itu orang biasa santai. Tusuk pakai paku, loba. Kemudian lupa foto atau taruh di tunggu. Langsung sihir api. Iya. Saya pernah melayani orang yang sihir api. Karena sihir api di Batu Kadera. Seluruh tubuhnya merah. Kamu tahu, ngeri nah. Itu mama tua, gendutnya itu kayak apa? Sampai dia kurus kayak gini. Tinggal tunggu mati. Kulitnya itu merah, kemudian terkupas. Jadi kamera apa itu panas. Saya bilang, Wina, mama baru pindah kan? Iya, anak. Ini perkenalan. Mama terlalu gaya, nah. Jalan kemana-mana emas, batang besar-besar, tergantung di tangan. Mana orang langsung sekarang beta tanya, sihir datang dari mana? Mata dia, ini mau tua nih. Tiap hari bukan datang bantu, sangka toko atau minta bantu, soalnya pernah bantu sudah. Anda bayangkan, semuanya dimulai dari mana? Mata. Terjadinya pertengkaran dari mana? Terjadinya perpecahan dari mana? Duduk, kau ngomong apa nih? Gila, semuanya terjadi. Lihat, bagaimana kita bisa mempersembahkan kotong tubuh kalau kotong mata tidak kotong latih untuk hal-hal yang lebih baik. Boleh punya keinginan daging, tapi bukan menghasilkan daging yang seperti ini. Kau hanya mempergunakan keinginan daging untuk hal yang positif. Adalah apa? Makan, pakaian, itu butuh keinginan. Kalau kau tidak punya keinginan, tidak ada baju juga, kau telanjang, kau jalan-jalan. Kau tidak ada keinginan untuk beli baju, tidak ada keinginan untuk beli celana. Itu bukan arti matikan daging loh. Matikan daging yang kita bilang ini, matikan yang ini. Ini prosesnya mulai dari mata. Makanya mata mulai berubah dulu. Cara bukan operasi mata. Lu mau operasi pakai mata kucing juga tetap kalau masih ada keinginan mata sudah salah. Jadi Anda perhatikan, ini perlawanan kita luar biasa teman. Kenapa kita angkat ini? Supaya kamu ngerti, mempersembahkan tubuh itu bukan main-main. Bapak mau benar-benar tubuh yang benar-benar tubuh, yang matanya itu bersih, yang keinginan dagingnya benar-benar bersih. Bukan keinginan daging yang seperti itu. Amin. Karena manusia punya tabiat untuk melakukan hal yang jahat. Sejak manusia makan buah apa?
Maka manusia bisa tahu apa? Yang mana yang baik dan mana yang jahat. Selama Adam tidak pernah makan dan Hawa tidak pernah makan dengan baik, manusia tahu yang benar saja. Dia tidak pernah tahu mana yang salah. Sejak Hawa makan itu buah gila, manusia punya tabiat untuk apa? Melakukan yang tidak baik, yang tidak benar, sekalipun dia tahu itu salah, sekalipun dia tahu itu tidak benar, tapi tetap dia lakukan hal itu. Itulah manusia. Jadi Anda harus apa, kakak? Saudara, saya tidak bisa bilang, oh kita perlu Yesus, haleluya. Kalian punya proses hidup masing-masing, setuju katakan amin. Kami sebagai hamba Tuhan, kami hanya mendorong kamu, dekatkan diri sama Tuhan. Itulah kekuatan ketong hari-hari ini. Yang berikut saudara, hari-hari ini, iblis itu tahu dia sudah harus dikerangkeng. Dia sudah harus siap dipenjarakan. Wahyu berkata, di hari-hari terakhir, kekuatan musuh kita itu dilipat kali gandakan. Kuasanya diperlebar, kuasanya diperbesar. Makanya kamu lihat nubuatan Tuhan untuk anak-anak Tuhan di hari-hari terakhir. Maka aku akan mencurahkan rohku atas semua generasi. Kamu lihat, supaya seimbang ini, bahkan kita bisa lebih dari musuh kita. Setuju katakan amin? Kita tahu musuh kita punya kekuatannya kayak apa. Baru kita hanya cuma pakai pistol mainan. Hai, kau tembak senjata begini keluar pisang. Iblis gak tahu. Iblis sudah begini, aduh makasih banyak pisang. Sedangkan dia punya kekuatan powerful, luar biasa. Siapa puji kau ya setan? Sedangkan kita anak Tuhan lagi sibuk dengan ketemu urusan masing-masing. Makanya ketika kekuatannya meningkat, yang dia permainkan kita apa? Dia mainkan keinginan mata, keinginan daging. Itu dia mainkan betul-betul. Mau tahu persis, dia bapak psikologis seluruh dunia. Dia mempelajari tentang kejiwaan manusia. Dari manusia jatuh, pertama Adam dan Hawa, sampai sekarang dia mempelajari tentang tabiat manusia. Dia tahu seluk-beluk kamu dan saya. Dia tahu duduk berdiri kamu. Dia tahu kelemahan kamu. Dia tahu kelebihan kamu. Dia tahu kapan menyerang kamu, kapan tidak menyerang kamu. Dia tahu persis. Makanya kamu juga harus mempelajari diri kamu sendiri. Waktu mana saya lemah, waktu mana saya kuat, waktu mana saya harus menyerang dia, waktu mana untuk saya berdiam diri untuk menerima kekuatan daripada yang kudus. Iblis mempermainkan ketumpuk keinginan mata. Iblis mempermainkan ketumpuk keinginan daging dengan menciptakan apa teman? Situasi dan kondisi yang ada di sekeliling ketumpuk hidup. Dengar ini baik-baik teman. Situasi, kondisi, keadaan dalam keluarga, keadaan dalam kantor, keadaan dalam kuliah atau pertemanan, persahabatan, lingkungan masyarakat, semua kau harus pintar melihatnya. Kau harus melihat dengan cara Bapak melihat. Bagaimana bisa dengan cara Bapak melihat kalau kita sendiri tidak pernah ada di hadirat Bapak? Kita sibuk dengan ketemu kesibukan, kau nyaman dengan semua apa yang sudah kau terima dari Tuhan. Halo, come on, kamu harus kembali ke posisi kamu semua. Posisi yang mana kakak? Ada di hadirat Bapa, supaya kamu tidak terkecoh dengan segala sesuatu yang ada di depan kamu, ada di sekeliling kamu. Ada amin? Amin. Supaya pada akhirnya kita mampu memberikan hidup kita, kita mampu memberikan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang kudus, sebagai persembahan yang apa? Yang berkenan kepada Bapa. Prosesnya tidak gampang. Saya boleh cerita banyak ini. Ini prosesnya sudah gampang, makanya butuh masalah dalam hidup kita. Butuh sebuah proses, butuh persoalan dalam diri kita. Kamu jangan pernah berdoa dari Tuhan, jauhkan semua masalah dari hidup saya. Ketika masalah itu tidak lagi dalam hidup kamu, kau akan menjadi orang yang sangat nyaman dalam hidup. Itulah musuh terbesar kamu sebenarnya. Ketika saya dalam perenungan pribadi saya duduk diam-diam, dulu ini kita masih susah ini. Wow, luar biasa ya. Pagi, siang, sore, malam kayak berdoa saja. Tapi coba lihat, ketika semua fasilitas Tuhan kasih, apakah roh itu masih seperti itu? Ini masalah teman. Dulu kau belum dapat kerja, kau menunggu doa, kau membayar harga di apa-apa. Tapi coba waktu kau dapat kerja, mau berdoa saja,
Bukan tidak bisa berdoa, mau berdoa saja. Kau butuh perjuangan yang sangat amat luar biasa. Bukan tidak bisa berdoa ya, bukan tidak punya keinginan untuk berdoa, punya. Tapi untuk bisa sampai pada berdoa, kau butuh perjuangan sangat amat. Kenapa? Awal kau susah. Ketika kau masuk dalam lingkungan yang baru, berubah semua. Waktu kau sudah melangkah terlalu jauh, kau mulai sadar, karena Roh Kudus kau selalu mengingatkan. Dia penolong dan penghibur. Dia mengetuk pintu hati kau untuk, hei cepat kembali. Kau sudah sekali kabut, mau kembali ke sini. Bukan langsung masuk ke awal, memang tidak bisa. Kau melangkah lagi satu seperti kau datang. Kau ulang lagi satu-satu. Baik kau langsung begini, langsung cepat-cepat. Ada orang yang bisa cepat, ada orang yang lama. Tergantung masing-masing pribadi. Jadi please, untuk sampai pada titik ketika Yesus datang yang terakhir saya bicara. Saya tidak tahu Tuhan Yesus datang kapan. Tapi yang saya tahu, Tuhan semua datang. Dia yang mana? Dia yang adalah hakim, raja di atas segala raja, yang menunggang kuda putih, yang kita sebut dia Sang Amin. Dia akan datang. Siapkah Anda? Pertanyaan itu hanya mungkin coba tanya dari diri. Ingat, jangan ketika kau punya masalah, biar Tuhan jauhkan masalah semua dari hidup saya. Katakan, Tuhan, buatlah masalah ini membuat saya lebih dekat sama Tuhan. Jangan mengeluh, supaya kau mampu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Amin.